guys, kali ini dokumentasi aja ya. Gua lagi apa ini namanya? Packaging atau ya pokoknya produksi lah. Jadi yang apa? Parfum yang udah dibuat kita masukin ke botol, terus di packaging, terus ya kita udah siap online gitu, jual online. Nah, di sini ada Leciti 20%. Jadi ini 20% konsentratnya, terus 80% itu alkohol. Terus ya, mari kita ituin. Jadi kita coba dulu ya, kita ulang dari awal. Jadi sebenarnya gue udah bikin 20 sih. Terus gue inget kita ingin aja. Nah, apa aja yang diperlukan, yaitu ini parfumnya, terus saringannya tuh saringan ini sih sekarang. Terus ini pipa atau apa ya, saringan itunya, pipetnya apa gimana gitu kita bilang. Terus sama ini, dan ini buat ngukurnya, ini yang lebih presisi, makanya gue pakai yang ini. Jadi untuk sekarang kita akan siapin jangan lupa pakai sarung tangan kan. Terus sarung tangan nggak perlu amat sih, cuman buat higienis dan tidak ngecap sidik jari gitu. Kok susah ya ngambilnya. Ini contohnya, emang ada yang lebih bagus sih dari saringan ini gitu. Jadi gue adanya ini sih. Ini udah belinya udah lama nih. Jadi begitu ya, lihat ya. Itu nanti kita tuang dari itu ke sini. Tapi untuk sekarang kita tuang dulu parfumnya untuk kita measurement. Gimana be? Ini aja deh. Ya, kelihatannya. Jadi kira-kira ini 500 ml. Kita lebihin sedikit. Kita lebihin sedikit. Ini tuh di sini tuh udah kayak setengah tahun sih. Jadi udah kayak dimarinasi atau di mature gitulah, supaya molekul-molekulnya tuh kayak gabung gitulah. Jadi wanginya tuh lebih konsisten gitu. Nah terus kita tuangin aja di sini. Wah, sorry, tumpah tuh. Sorry. Gitu, jadi dia kayak apa namanya? Kayak tersaring gitu ya. Setidaknya nggak ada kayak butiran-butiran atau noda gitulah. Kita tunggu sampai dia pas 50. Sini ya kayaknya kurang. Itu kita deketin ininya supaya pas 50 tuh kita bisa langsung angkat dan nggak buang-buang. Tadi tumpah dikit. Grogi gue. Oke, kita angkat dulu. Kita tunggu sampai 50 lebih dikit aja. Iya, gitu. Nah, ini 50 ini langsung kita tuangkan ke botol yang sudah disiapkan. Jadi ini udah disablon, udah dicat. Kita masukin aja sini. Kelihatan nggak? Sini ya. Ini deh. Ini karena botolnya dicat, jadi kita nggak tahu udah berapa mililiter yang udah kita tuangin. Tapi kalau kita pakai measurement, tabung measurement ini, tabung ukur, ya kita tahu. Jadi ya emang 50 ml gitu.
Terus kita tambahin ini semprotannya itu. Terus kita apa nih, drat ya, bukan drat, apa sih namanya, kita kunci. Habis dikunci kita lap, jangan lupa dilap supaya nggak ada stain atau apa ya, terus taruh ke depan, terus kita tutup pakai ini itu. Nah ini sebelum ini belum jadi karena kita harus masukin ke packagingnya. Ini gimana packagingnya ya, udah terlalu rapi dibungkusnya. Kita mesti buka karena harus masukin si botol itu masuk ke dalam. Sayang sekali ya, padahal kalau dibungkusnya habis kita masukin botol kayaknya lebih bagus ya. Kayaknya orang packagingnya terlalu rapi. Recommended sih. Ini kita robek aja ya. Nah gitu ya. Padahal masih bisa dipakai nih, cuman ya nanti kita beli yang lebih bagus aja sekalian bisa buat shipping. Ini sudah, di sini ada tulisan Larkensen-nya ya. Ini kita masukin ke sini. Jadi deh. Enchantress dari Larkensen. Ininya tuh bikinnya lama banget, apalagi dari apa namanya, banyak yang gagal atau mahal gitu ya, karena buatnya cuma sedikit gitu. Jadi dari 120 botol itu ternyata cuman bisa yang lulus QC, quality controlnya itu kayak cuma 50 doang. Ini botolnya banyakan tuh kayak gimana ya, yang gagal tuh jadi kayak catnya tuh bagian bawahnya atau ininya tuh kotor. Coba gua kasih lihat yang ini deh tuh. Jadi di bawahnya tuh ininya kering gitu, terus jadi nggak nyatu sama si botolnya. Bisa dilihat dari dalam tuh kelihatan, jadi kayak tembus, padahal kan harusnya dia putih semua ya. Kelihatan kok detail-detailnya ini yang kurang bagus. Jadi ya itu resiko sih, karena kita mau coba-coba masukin catnya ke dalam gitu, kayak Narciso gitulah. Terus untuk ininya, untuk apa namanya, ininya tuh bener-bener gua ini sebenarnya gue nggak desain sendiri sih, ada produk parfum lain yang emang dia buat dulu kayak gini, cuman untuk kayak versi 30 milinya gitu. Sedangkan gue ajak kerjasama, mereka nggak mau, jadi ya udah gue bikin sendiri aja gitu. Ini sebenarnya simple sih, karena ini sebenarnya harusnya produk limbah ya, limbah kayu, tapi karena bikinnya banyak jadi kayak bukan limbah lagi gitu, jadi kayak beli untuk dibuat gitu. Jadi kalau bisa dilihat sebentar, jadi di sini ada tulisannya Larkensen. Terus ini tuh bukanya cuman digituin aja nah gitu. Nah ini ada magnetnya di ujung-ujungnya, jadi gitu. Entah kenapa orang-orang parfum suka banget sama magnet. Padahal ya biasa aja, tapi biasanya kan ini ada ditutupnya ya, ditutup, jadi ya gitu aja sih. Dan yang tadi ini produk jadinya begini. Ini tuh udah bisa langsung di shipping, karena pas kita bungkus pakai bubble wrap atau apa, ini tuh udah kayak kuat gitu loh, dan nggak kebentur tuh, nggak langsung kena kacanya gitu. It's a good design. Nah sekali lagi nih bukan original desain gue ya, karena gue juga ngikutin
ada sebenarnya yang gue ikutin tuh kayak tukang kayu sih, dia buat kayak parfum juga, cuman 30 mili dan ya parfum refill, cuman bagus banget itu. Dari dulu kan emang Lark & Sen bikin packagingnya itu dari kayu, jadi wah ini pas banget desainnya. Mungkin nanti next time kita akan buat desain yang lebih bagus lagi. Ini sih sebenarnya cukup efisien, cuman mahal banget, mungkin karena kayunya itu kayu jati bukannya, kayaknya kayu jati deh, jadi masih terlalu mahal ini untuk ini. Tapi untuk batch 1 gue bela-belain untuk bikin ini, jadi yang ya marginnya juga kalah langsung langsung turun drastis. Ya udah, tapi gue happy banget sih. Nanti gue sih rekomendasi sih ini nanti Pak Boy ya, kita mention Pak Boy nanti yang mau bikin kayak gini atau apa bisa sama beliau. Cuman ini mahal banget, dan ini molornya itu sekitar sebulan. Aturan kita tahun baru itu tanggal 15 kita rilis, tapi sekarang tanggal 14 Februari baru kita rilis. Ya gitulah, sebulan kan molornya. Dan pengerjaannya pun nggak sebentar, jadi dari Oktober, nggak masalah Oktober apa November ya, Oktober gitulah. Jadi ya udah cukup. Harusnya sih bisa pakai limbah kayu sih, jadi kayak dia tuh nggak apa yang nebang pohon yang banyak-banyak, dan ini apa cuman potongan-potongan kayu gitu digabung. Lalu untuk botolnya sendiri ceritanya cukup menarik, jadi gue udah itu juga delaynya lumayan lama karena ternyata ini banyak yang gagal gitu, dan padahal udah di apa namanya, udah disablon gini, terus dicatnya bagian dalamnya tuh gagal, kalau nggak ketebelan, terus dia apa copot dari kacanya gitu. Dan mereka pun beda lagi nih, beda tempat yang untuk pengecatan botolnya tuh kayak nyerah intinya. Jadi mereka nggak mau dibayar, dan ya jadi dari 120 botol yang gue kasihin ke mereka, cuman 50 botol yang bisa gue pakai. Mungkin next time kita desainnya dirubah aja kali ya. Dan ini ada beberapa yang memang kelihatannya bagus, tapi giliran kita udah masukin parfumnya itu ternyata oh iya ini ada yang tipis-tipis gitu, jadi kayak 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 apa ya, ya kayak macan tutul mungkin kita bilang. Overall ya gue minta maaf sih kalau emang ininya botolnya nggak terlalu sempurna ya sampai di tangan kalian. Jadi batch 1 ini cuma 50 piece, dan itu pun harganya cukup mahal. Jadi seperti yang gue bilang di apa Instagram, blog Instagramnya, jadi gue sempet nyari apa investor untuk batch ini gitu, tapi kayaknya kagak ada yang mau, mungkin karena tidak yakin dengan wanginya yang terlalu unik atau kayak gimana. Jadi yang nggak mass pleasing, sebenarnya ini nggak mass pleasing sih wangi leciti ini. Dan konsep botolnya tuh ya sebenarnya biasa banget gitu. Nanti ada ke depan gue mau coba bikin botol sendiri, mudah-mudahan apa namanya nggak terlalu mempengaruhi nilai jual ya, maksudnya gila ya. Gue kebanyakan eksperimen sampai apa namanya parfumnya sendiri lupa di eksperimen. Jadi mungkin next time gue mau coba wangi apa ya, coba aja komen di bawah lu pengennya pada wangi apa sih itu untuk next projectnya. Gue sambil ngerjain ya kan ya. Aduh, gitu aja sih. Mungkin link Tokopedia-nya akan gue taruh di deskripsi ya, kalau nggak kejual habis duluan.
mudah-mudahan teman-teman yang dapat bisa review gimana wanginya, gimana apa ya, ketahanannya, SPL-nya lah ya. Kalau gue sendiri pakai ini cukup lama ya, maksudnya udah kayak setengah tahun ini gue pakai terus juga menurut gue SPL-nya lumayan bagus sih. Dan ini beberapa udah gue kasih ke teman-teman di kantor untuk cobain, dan mereka suka sih, atau mereka canggung apa, terus ya udahlah. Dan apa ya, mungkin yang susah itu dari bikin parfum Leciti ini, yaitu gua harus membalance kadar keasaman kayak kan parfum ada yang asam gitu ya, ada yang manis gitu. Nah terus itu tuh susah banget, dan akhirnya di beberapa percobaan terdahulu tuh jadi kayak bau keringet gitu. Nah terus padahal nggak padahal udah pakai bahan-bahan yang lumayan mahal loh ini. Kalau mau lihat apa namanya, proses di percobaan keberapa itu gue coba bikin videonya, dan ya kalian bisa lihat itu kira-kira 95% ya itu bahan sintetik yang emang lumayan mahal, terutama kayak Hideon itu mahal banget, tapi gue suka banget ya Hideon tuh. Terus intinya sih gitu, bikin akordnya dulu, terus terus akhirnya kita balancing sampai setengah tahun sendiri, dan ini akhirnya dibikin secara lumayan bilangnya massal gitu ya, massal tapi tetap kayak artisan size. Ya begitulah jadinya kan, namanya juga usaha mikro ya. Jadi kalau next time ada yang mau invest di batch berikutnya atau di next project, monggo hubungin gua di Instagram aja ya. Kalau di komen kayaknya nggak bagus, bisa dilihat orang-orang. Terus ini kok kenapa ya, oh ini gitu kan. Thank you, bye bye. Semoga kalian sempat, kalau ada yang tertarik untuk beli ini, semoga dapat yang batch 1 ini. Perjuangannya hebat, tapi untuk batch berikutnya mudah-mudahan lebih lancar lah ya. Oke, bye bye.